Iya, pelakunya itu bukan. Pelakunya itu Pak Ahmad Yani sama Joko. Pak Ahmad Yani sama Joko. Artinya orang mana? Anda ini. Yang berbohong. Ini ngomong ke kamera. Kasih kesempatan untuk ngomong ini. Pembunuhnya Pak Ahmad Yani, Pak. Saya bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelakunya. Ahmad Yani Yoga Joko sama Pak Hardi. Apa permintaannya, Rin? Kamu diapain kakinya, Rin? Saya dipatahin, Pak. Kenapa, Rin? Pak, kakinya kenapa dipatahin, Rin? Kenapa dipatahin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui, Pak. Ngaku kenapa, Rin? Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, hari gini kita masih mendengar berita yang tidak sedap. Apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Indramayu mengingatkan kita pada kasus Vina di Cirebon. Bagaimana tidak? Terdakwa terpincang-pincang karena ulah daripada oknum saat pemeriksaan. Pertanyaannya, mengapa terdakwa ini kakinya bisa patah? Apakah gara-gara pemeriksaan mengejar pengakuan dalam proses penyidikan menyebabkan kakinya patah? Tentu saja menimbulkan pertanyaan, apa penyebab dari patahnya kaki terdakwa? Ingat, ini sudah masuk pada proses penyidikan sehingga kakinya patah. Pertanyaannya, apakah hukum kita dibenarkan mencari pengakuan dengan kekerasan? Mari kita bongkar pengakuan paksa oknum aparat. Sebelumnya kita bacakan informasi berikut ini. Dari Suara.com, cium aroma rekayasa kasus pembunuhan Indramayu, DPR minta Mabes Polri Kejagung turun tangan. Jakarta, Suara.com, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB Abdillah meminta perhatian serius dari pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman, Indramayu yang menjerat Ririn Rifanto sebagai terdakwa. Desakan ini muncul setelah terjadi insiden dramatis di Pengadilan Negeri Indramayu pada Rabu 29 April 2026. Seusai sidang lanjutan, Ririn Rifanto berteriak di hadapan awak media menegaskan bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Budi Awaludin dan keluarganya yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Dalam pengakuannya yang mengejutkan, Ririn mengklaim bahwa menjadi korban penyiksaan selama proses pemeriksaan oleh oknum petugas. Ia menyebut kekerasan yang mengakibatkan kakinya patah dan ia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang menurutnya tidak pernah ia lakukan. Menanggapi hal tersebut, Abdillah menilai adanya indikasi kejanggalan yang sangat kuat dalam proses hukum tersebut. Ia meminta Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan investigasi menyeluruh. Kasus ini harus mendapat perhatian serius. Jangan sampai ada praktek penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa untuk memaksakan pengakuan
padahal yang bersangkutan bukan pelakunya sebenarnya. Oke, menarik gitu, menarik, kita akan ulas. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah saya bacakan ini, kasus ini mendapat perhatian publik, terutama dari anggota Dewan DPR RI, Komisi 3. Bagaimana bisa ya seorang yang sedang diperiksa, ini katanya sih ya, mengakibatkan atau menjadi luka yang sangat serius. Ini mengingatkan kita semua terkait dengan kasus Vina Cirebon beberapa tahun yang lalu. Mengapa oknum-oknum seperti ini seringkali kita mendengar adanya keluhan dari masyarakat bahwa dalam pemeriksaan seringkali terjadi intimidasi, bahkan kekerasan. Apa yang mereka inginkan? Apakah hanya mengejar pengakuan sebagai salah satu ratu pembuktian, sebagai salah satu sarana untuk melakukan kekerasan, mendapatkan pengakuan? Saya rasa sudah tidak waktunya. Semua itu harus segera ditinggalkan. Mengejar pengakuan dengan kekerasan. Tentu saja jika itu yang dilakukan, mungkin mudah mendapatkan pengakuan. Dengan menyiksa, pasti mereka akan mengakui. Tetapi apa yang kita lakukan sebenarnya itu melukai hati nurani keadilan. Seringkali perbuatan itu melanggar HAM itu sendiri. Saya merasa bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini mencuat ke permukaan, tak lain dan tak bukan hanyalah sekedar mengejar pengakuan. Dengan memaksa orang mengaku dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, intimidasi dan sebagainya, maka itu penyimpangan dari wewenang itu sendiri. Teman-teman tahu ya, dalam KUHP sendiri mengatur dalam proses penyelidikan dan penyidikan tentu ada cara-cara. Pengakuan yang dipaksakan bukanlah keterangan yang dihasilkan dalam peristiwa tersebut. Ketika pengakuan itu dipaksakan, maka saya merasa apa yang disampaikan itu bisa batal demi hukum. Kenapa? Karena sejatinya orang yang memberikan keterangan di depan pengadilan adalah ucapan, pernyataan dari mulutnya yang secara tulus, ikhlas, yang memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bukan karena dipaksa. Saya melihat fenomena semacam ini, oknum-oknum harus segera meninggalkan ini. Jika tidak, maka mustahil untuk menegakkan hukum dan mencari keadilan. Banyak yang saya, terutama saya membaca di kolom komentar, banyak yang pesimis dengan adanya perubahan-perubahan. Andai kata keluarga Anda, tetangga Anda mengalami hal seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Saya berharap Anda tidak tinggal diam. Anda harus segera melaporkan.
Anda harus segera menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Agar apa, teman-teman? Agar hal ini tidak terjadi lagi kepada orang-orang yang sedang diperiksa, orang-orang yang diposisikan sebagai tersangka. Karena penyiksaan, pemaksaan bukanlah suatu solusi. Sebaiknya jika Anda sedang diperiksa, maka sebaiknya ini ya didampingi oleh pengacara, didampingi oleh kuasa hukum, didampingi oleh penasihat hukum, atau didampingi oleh keluarga-keluarga Anda dalam proses pemeriksaan, agar terhindar dari upaya-upaya pemaksaan hingga sampai pada penyiksaan. Ini sungguh sangat miris, ya, miris sekali. Kita berharap agar saya, Anda, kita semua tidak menjadi korban-korban berikutnya hanya karena mengejar pengakuan kita menjadi korban kekerasan. Nah, sekarang pertanyaannya, di tempat-tempat teman-teman semua, di tempat-tempat kalian, apakah perilaku-perilaku seperti yang saya sebutkan di atas tadi, adanya penyiksaan hanya demi sebuah pengakuan, apakah itu terjadi di tempat Anda? Apakah itu terjadi di tempat kalian? Jika ini masih terjadi, silakan Anda tulis dalam kolom komentar di mana daerah Anda. Ya, saya mencoba untuk memberikan solusi yang terbaik. Itu saja teman-teman dari saya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye.